Halo, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang YouTube ya. Ini saya ingin bercerita bahwa saya dulu juga pernah bermain YouTube, sudah pernah monet juga, sudah pernah ke-ban karena suatu pelanggaran. Nah, sudah pernah main Google AdSense via website juga karena suatu hal akun Google AdSense-nya saya jual. Dan sudah lama tidak main AdSense, tidak main YouTube. Ini pengen terjun kembali karena sejauh ini disibukkan oleh Facebook Marketing, kemudian Shopee Affiliate, kemudian desain grafis, kemudian yang terakhir ini adalah ngoding. Oke, ini saya mulai terjun ke YouTube kembali, mulai dari nol lagi. Saya kosongkan semua gelas, saya mulai dari nol, benar-benar dari nol. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Tentunya sebelum kita mulai, kita perlu mempersiapkan pondasi dasarnya, yaitu setelah kita mulai menata niat, kita harus memiliki sebuah channel YouTube. Nah, namun sebelum kita lari ke sana, saya ingin membahas tentang pondasi dasar daripada YouTuber itu sendiri. Nah, ada beberapa pondasi dasar yang perlu teman-teman persiapkan ya. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan niche atau topik ya. Topik yang spesifik. Teman-teman itu pengen menggarap konten YouTube tentang apa gitu kan. Tentang apa konten YouTube-nya. Kemudian setelah itu, apabila teman-teman sudah menentukan topiknya, pengen seputar edukasi atau pengen seputar gaming, video tutorial, hiburan, atau bisnis, motivasi, atau konten-konten vlogger gitu kan. Jadi kita menggunakan teknik produksi video cepat dengan memanfaatkan konten yang bertebaran, itu sumber daya yang tak terhingga yang selalu diperbaharui setiap hari. Apa itu? Live streaming TikTok. Nah, kita akan memanfaatkan live streaming TikTok untuk sebagai bahan bahan konten atau sumber daya tak terhingga. Jadi setiap hari kan ada orang live, tapi live-nya itu kan hanya lewat aja. Seminggu lagi, 2 minggu lagi dia akan hilang seperti itu. Nah, kita akan manfaatkan sumber daya tersebut, kemudian kita kasih reaction. Kalau ini saya menganggapnya masuk ke hiburan. Bisa juga masuk ke musik ya. Musik akan tetapi nanti perlu diolah lagi kalau musik supaya tidak kena copyright dan lain sebagainya. Jadi ini saya pure benar-benar mulai dari nol. Ini teman-teman nanti bisa ikut praktek apabila tertarik. Eh, Setelah kita menentukan topik apa yang ingin kita garap, teman-teman silahkan apa namanya melakukan riset. Nah, riset kemudian setelah riset nanti teman-teman harus melakukan yang namanya konsistensi. Nah, kalau sudah ditemukan topiknya apa, lalu teman-teman riset. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman perlu berkomitmen, konsistensi atau konsisten dalam melakukan produksi video ataupun upload video seperti itu. Oke, untuk yang topik eh, pertama kita akan membuat sebuah konten YouTube bertemakan hiburan. Saya anggap sebagai hiburan. Nah, sebelum bikin channel YouTube, kita baca-baca tentang CPM dan RPM terlebih dahulu ya. Jadi saya menemukan sebuah website, ini artikelnya dibikin bulan Juli, Juli 2025 tentang YouTube CPM, CPC, negara mana yang CPM dan RPM-nya tinggi. Oke, jadi
sebagian YouTuber kita dari Indonesia banyak yang membidik negara luar. Karena apa? Perbedaan nilai konversi antara GPM dan RPM. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulas ya, walaupun mungkin teman-teman itu punya cara pandang sendiri, namun di sini saya sebagai seorang pemula, karena saya masih pemula ya, yang sebelumnya sudah pernah main, lama tidak main kan jadi kosong lagi. Nah, saya memanfaatkan sumber daya yang ada di internet juga, yang tentunya gratis, supaya mudah dipraktekkan. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa itu CPM, jadi cost per milli. Lalu ada RPM, revenue per milli. Nah, ada CPC, cost per click. Nah, biasanya yang teman-teman eh, teman-teman YouTuber tuju itu GPM. Nah, karena CPC untuk zaman sekarang kayaknya udah beda dengan YouTube zaman dulu gitu. Jadi yang dituju teman-teman YouTuber kita bahwa per sejuta tayangan atau milion itu mendapatkan rate berapa dolar seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk ranking GPM tertinggi. Nah, ada dari negara Australia. Nah, sebagian teman-teman Indonesia rata-rata itu membidik negara US karena GPM-nya tergolong tinggi dan potensi orang pengen nonton YouTube itu juga tinggi kalau di USA. Nah, kalau Australia entah mengapa jarang sekali teman-teman YouTube yang menggarap negara Australia ini. Nah, nanti teman-teman tentukan pengen negara mana seperti itu. Oke, tentunya ini dapat teman-teman dapatkan apabila status channel YouTube-nya teman-teman sudah monetize. Kalau masih pemula ya kita fokus menuju konten saja yang banyak spamming, dengan pedoman kita menghindari plagiasi atau menghindari pelanggaran ya. Yang penting kita tetap bisa ngonten banyak menuju nanti supaya bisa monetize. Oke, di grup ini kita hanya sharing-sharing aja. Nanti teman-teman praktek sendiri-sendiri. Saya menggunakan referensi situs ini sebagai fondasi dasar. Saya melakukan riset keyword. Oke, setelah itu anggap aja kita akan garap antara empat negara tertinggi ini ya. Tapi kalau teman-teman pengen mencoba Indonesia nggak apa-apa. Jadi biar cepat dapat trafficnya, cepat dapat like-nya, teman-teman bisa garap Indonesia dulu. Seperti itu. Oke, setelah itu bla 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 ini nggak usah. Nah, ini nice apa, topik apa yang biasa disukai oleh para viewers. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ada entertainment, ini tentang seputar berita artis ya. Berita artis, kemudian review film, entertainment ya, semua tentang sesuatu yang bersifat komersial elegan, dunia artis lah. Si artis A main di film apa, kemudian film A dibintangi oleh artis siapa gitu. Kemudian berita dan politik, nah, lalu olahraga, lalu binatang peliharaan ya, animals, kemudian motorcycle sama mobil. Oke, kemudian ada beauty and fashion. Nah, teman-teman tinggal pilih dari 6 topik ini pengen menggarap yang mana. Kalau misal teman-teman pengen garap yang tidak ada di sini juga tidak masalah, biar cepat dapat viewersnya. Teman-teman garap yang hiburan, full hiburan saja nggak apa-apa, tetap dapat GPM ya.
Oke, selanjutnya untuk poin pada bagian bawah ini ada list CPM di beberapa negara. Kita lihat untuk Indonesia CPM-nya berapa? 0,22 dolar. Jadi per sejuta tayangan dari traffic Indonesia kita mendapatkan 0,22 dolar atau sekitar, kalau satu dolarnya itu 16.000, anggap aja 16.000 ya, jangan 16.500. 16.000 berarti sekitar 4.000 rupiah per sejuta tayangan. Nah, 4.000 rupiah kita bandingkan dengan GPM dari Amerika per sejuta tayangan, yaitu sekitar 50.000 ya, 50.000 rupiah per sejuta tayangan, sekitar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah banding 4.000, 2/10, iya nggak? Oke, 2/10 ya, sekitar segitu. Silahkan teman-teman pengen garap negara mana, itu sebagai pondasi awal. Baik, selanjutnya, nah kita lanjut ya. Setelah kita pahami, lalu kita akan memanfaatkan beberapa tools untuk meriset keyword. Oke, di sini kita menggunakan Google Trends yang pertama, yang kedua kita gunakan keywordtool.io. Kita perlu memilah dulu, misal US ya, US, Amerika. Oke, kita tentukan kata kuncinya. Ini riset sederhana aja, jadi teman-teman nanti bebas mau seperti apa. Oke, viral nggak dapat, kita ganti. Nah, ini kalau teman-teman pengen menggarap sesuatu yang apa ya, kita tentukan dulu translate. Jadi kita tidak perlu jago bahasa Inggris. Seputar contoh ini kita translate dulu ya. Dokter gigi terbaik. Berarti di Amerika banyak orang sakit gigi ya. Kemudian, oh ini seputar jasa ini. Jadi banyak teman-teman kita yang tidak bisa bahasa Inggris tapi mereka bisa bikin konten bully seperti itu. Nah, kita nanti coba juga di situ. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris malah lebih bagus lagi. Ini kalau teman-teman pengen riset kata kunci, silahkan dilakukan riset dari sini. Pengennya apa?
Teman-teman coba cari topik yang paling menarik. Oke, how to masih menduduki yang pertama. Oke, mungkin teman-teman bisa manfaatkan topik ini ya, dengan kata how to teman-teman bisa mendapatkan topik yang mungkin itu potensinya tinggi seperti itu. Kalau teman-teman males untuk translate seperti ini, teman-teman lakukan translate menggunakan fitur translate dari Google itu sendiri. Klik kanan, kemudian translate ya. Untuk defaultnya di Google Chrome itu dia bahasa Inggris, teman-teman bisa pilih tanda titik tiga lalu pilih choose another language. Nah, lalu dipilih bahasanya seperti itu. Oke. Ini yang tidak bisa bahasa Inggris. Cara memilih Dancing with the Stars. Cara memilih dancing. Berapa banyak pelanggaran yang harus dilakukan. Pemerintah akan tutup. Cara menonton dancing. Berarti yang lagi tren di Amerika sana adalah seputar menonton Dancing with Star. Oke. Oh, ini yang lagi viral itu berarti ini. Oke, topik yang terhangat di Amerika adalah Dancing with Star. Oke, teman-teman nanti bisa dikembangkan sendiri. Jadi ketika kita menemukan hasil risetnya seperti itu, kita konfirmasi di browsernya langsung dan ternyata banyak yang menggarap seputar itu. Nah, teman-teman kalau pengen bikin topik lari ke sana ya nggak masalah. Ini maksudnya bisa musik, bisa hiburan ya. Tetap di dunia ini itu kayak orang itu butuh refreshing otak. Jadi mereka butuh sesuatu yang unik, yang menghibur, yang lucu. Nah, artinya ketika orang sudah capek kerja di kantor, kerja di tempat kerja, ketika pulang mereka pasti berpikir ingin mencari sesuatu yang bikin fresh. Oke. Intinya topik hiburan dan topik gaya hidup itu atau musik bisa, itu saya rasa masih relevan. Cuman untuk musik lebih berhati-hati lagi karena ada yang namanya hak cipta dan itu sudah diatur oleh uh, pihak manajemen dari YouTube itu sendiri. Oke, ini untuk Google Trend, dia sifatnya membandingkan. Jadi ada perbandingan kata kunci seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat grafiknya itu yang tertinggi mana. Nah, tadi kita coba untuk kata kunci good, kemudian kata kunci best. Nah, lalu kita coba yang how to dan ternyata how to itu lebih tinggi daripada yang tadi. Oke, mungkin masih ada kata kunci yang lebih tinggi lagi. Nah, kita gunakan insting kita aja. Kira-kira orang mau ngetik di Google atau di pencarian YouTube itu kata kunci apa gitu. Nah, nanti teman-teman kembangkan sendiri. Silahkan teman-teman dikembangkan. Kita lanjut di keyword tool ya. Keywordtool.io ini juga salah satu kata kunci yang mungkin bisa membantu. Ini kalau teman-teman pengen main bener, main serius ya harus riset. Nah, kalau asal ya nggak apa-apa, dicoba aja. Saya juga kemungkinan nanti mainnya asal aja, yang penting
kualitas postingnya itu jangan sampai berhenti, tetap posting terus gitu. Tentunya dengan beberapa evaluasi, ketika memang ada yang perlu dievaluasi ya kita evaluasi seperti itu. Oke, untuk di keywordtool.io ini teman-teman langsung ketikkan aja keywordtool.io, lalu pilih yang bagian YouTube. Jadi ada banyak sekali, ada Google, YouTube, Bing, kemudian bla bla bla, ada banyak sekali. Nah, kita di bagian YouTube. Lalu untuk negara, kita pilih negara Amerika. Oke. Negara Amerika ya, bahasa Inggris. Kita ketikkan juga how to. Karena tadi how to itu yang paling banyak, kita ketikkan how to. Oke. Nah, di sini keluarlah banyak sekali ide. Teman-teman pengen garap apa, di sini ada semua. Oke. Ini untuk grafik, teman-teman harus update ke Pro, tapi kita nggak harus ke Pro, kita bisa manfaatkan ini. Oke. Fungsinya apa keywordtool.io kok saya perlihatkan? Nah, fungsinya nanti teman-teman bisa seleksi, lalu bisa copy. Nah, terus teman-teman masuk ke notepad, nah, ctrl-v ya, atau paste. Nah, seperti itu. Peruntukannya seperti ini. Jadi nanti keywordtool.io itu kita mau ngambil kata kunci seputar nice yang akan kita garap. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi di sini kita manfaatkan keywordtool.io untuk mengambil kata kunci, karena konten sebagus apapun ketika tidak dibarengin dengan keyword yang atau kata kunci yang relevan, itu mendapat trafficnya hanya nunggu apa ya? Nunggu keberuntungan. Nah, nunggu keberuntungan dalam artian kalau ada orang scroll pas masuk ke video kita ya oke lah. Tapi kalau kita pengen traffic yang agak bagus ya kita harus riset seperti itu. Ini untuk apa nanti? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembuatan channel YouTube ya. Atau kita break aja karena udah terlalu panjang. Ini anggap saja pondasi dasar ya, teman-teman. Nantinya mau apa aja, kita break dulu. Setelah itu nanti kita buatkan video selanjutnya biar tidak terlalu panjang videonya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa teman-teman pahami dulu, atau teman-teman persiapkan pengen main di topik apa, kemudian teman-teman nanti pengen menggarap konten seputar apa, negaranya mana, dan harus konsisten ya, seperti itu.